diumumkan kepada peserta daurah yang kiranya belum mendapatkan kitab, bisa mengambil ke panitia. Ya, monggo. Yang kiranya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas nikmatnya sehingga niat baik hamba dapat terlaksana dengan sempurna. Serta tak lupa salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, para ikhwatin fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam serta kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i pada acara daurah sifat salat bagian pertama, serta tak lupa salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta daurah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, acara daurah salat pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari daurah sebelumnya yang pernah kita adakan. Berikut sebelum daurah kita mulai, rundown acara akan kami sampaikan, yaitu acara pada Ahad tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 8 September 2024 di Masjid Agung Gamping Sleman. Jam 7 sampai 7.30 yaitu registrasi peserta. Berikutnya jam 8 sampai dengan jam 9.30 yaitu sesi pertama membahas kitab Masih Beranikah Kau Tinggalkan Salat karya Ustadz Amir As-Saranji LC MPDI Hafidhahullahu Ta'ala, dan sekaligus beliau yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Pukul 9.30 sampai dengan 9.45 yaitu adalah acara snack dan coffee break. Dilanjutkan 9.45 sampai 11.20. Di sesi kedua lanjutan pembahasan pada kitab pemateri Ustadz Amir As-Saranji LCMPDI Hafidhahullahu Ta'ala sampai dengan jam 11.38. 11.20 sampai 11.38 persiapan wudhu dan salat duhur. Berikutnya selepas salat duhur berjamaah jam 12.30 sampai 13.15 yaitu makan siang. Di sesi terakhir, sesi ketiga yaitu materi tambahan dan tanya jawab. Pemateri bersama Ustadz Amir As-Saranji LCMPDI Hafidhahullahu Ta'ala. 13.45, 13.15 penutupan dan pengumuman. Dan berikut kami uraikan adab dan tata tertib daurah. Dimohon yang pertama untuk kembali mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadir tepat waktu dengan pakaian yang rapi, sopan dan bersih. Keempat, memarkirkan kendaraan dengan tata tertib sesuai arahan panitia. Yang kelima, berkomitmen mengikuti seluruh sesi daurah di pagi hari ini sampai selesai.
Yang keenam, mempererat ukhuwah Islamiyah dengan cara berkenalan dengan kanan kirinya. Yang ketujuh, kondisi kesehatan usahakan prima. Jika sakit berat dimohon untuk tidak hadir. Yang kedelapan, membawa alat tulis untuk mencatat faedah ilmu yang beliau sampaikan. Yang kesembilan, bertanya dengan singkat, jelas dan sesuai dengan topik yang beliau sampaikan. Yang kesepuluh, senantiasa menjaga kebersihan bersama dan ketenangan selama acara berlangsung. Yang ke-11, menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Yang ke-12, senantiasa menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ke-13, mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Jazakumullahu khairan. Demikian acara daurah pada pagi hari ini, yaitu di daurah kolaborasi antara Guyub Rukun Ngaji Bareng, SBS Mengaji, dan Yayasan Masjid Agung Gambeng. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan penjagaan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Kepada beliau Ustadz Amir As-Saranji hafizahullahu ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji sebuah buku yang kami tulis yang berjudul Masih Beranikah Salat Engkau Tinggalkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun latar belakang kenapa kami menulis buku ini, karena
kami melihat banyak sekali pelanggaran seputar sholat. Padahal ibadah sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Sholat adalah kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Dan sholat termasuk rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengannya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan langsung berbicara kepadanya pada malam Mi'raj. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat sebanyak 50 kali sehari. Bayangkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan agar sholat dikurangi. 50 kali sholat sehari semalam ini adalah perintah yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan berkat usulan Nabi Musa alaihi salam, hingga akhirnya berkurang menjadi 5 kali sehari semalam. Kalau ibadah-ibadah yang lain biasanya turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah salat. Salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Tidak sebagaimana ibadah dan rukun Islam lainnya. Puasa di bulan Ramadan setahun sekali kita puasa. Kemudian haji ke Baitullah kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Kemudian zakat kewajiban setiap tahun bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Berbeda dengan ibadah salat, diwajibkan oleh Allah sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, dan tiap hari kita harus mengerjakan salat 5 waktu. Tidak sebagaimana ibadah dan rukun Islam lainnya. Bahkan kewajiban ini Allah tetapkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga diperintahkan untuk sholat. Mereka juga diwajibkan untuk sholat. Begitu banyak keistimewaan sholat dan keutamaannya, akan tetapi sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang masih melalaikannya. Ada di antara mereka yang meninggalkan sholat secara total. Ada orang yang gak pernah sholat sama sekali. Waliyadzubillah. Kemudian juga ada di antara mereka yang sholatnya masih bolong-bolong.
Sholat subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar nggak sholat, nanti maghrib sholat, isya nggak sholat. Ada yang tidak sholat 5 waktu, tapi hanya sholat Jumat tok. Setiap Jumat sholat, tapi hari-hari yang lainnya tidak sholat. Ada yang sholatnya hanya setahun 2 kali, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang menunda-nunda hingga habis waktunya. Dia sholat tapi ditunda-tunda hingga habis waktunya. Sholat subuhnya jam 7 pagi, ada yang jam 8 pagi. Anda teringat ada seorang dosen, dia ngajar pagi di salah satu universitas ya di negara kita. Setiap kali ada mahasiswa yang datang, ditanya sama dosennya, kamu sudah sholat belum? Kamu sudah sholat subuh belum? Kata mahasiswanya, belum. Kalau begitu sana sholat dulu. Padahal sudah jam berapa? Sudah jam 8, sudah jam 9. Ada yang mengerjakannya dengan tidak tumak nina, sholatnya cepat-cepat. Kemudian ada yang melaksanakannya dengan tidak berjamaah, dia sholat tapi di rumah. Padahal bagi laki-laki wajib sholat di masjid. Ada yang mengerjakannya dalam keadaan hatinya tidak khusyuk. Mungkin banyak dari kita yang belum bisa khusyuk dalam sholatnya. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Dan seterusnya. Ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan sholat. Padahal banyak sekali sanksi-sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat dan melalaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sanksi kufur. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam. Ini sanksi yang berat. Sebagian yang lain mengatakan kufur, tapi kufur asgor, bukan kufur akbar. Intinya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat, status keislamannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang dia enggak salat, kita katakan kepadanya, status keislaman antum masih diperselisihkan oleh para ulama. Antum ini muslim atau bukan muslim masih dihilafkan oleh para ulama. Apakah kita mau status keislaman kita masih diperselisihkan oleh para ulama? Tentu kita tidak mau. Kalau begitu kerjakanlah sholat. Kemudian juga sanksi di dunia, orang yang meninggalkan sholat dibunuh. Jadi kita akan sampaikan dalilnya dan pendapat para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dibunuh. Ini sanksi di dunia. Adapun sanksi di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, karena dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian juga ada ancaman wail. Wailul lil musallin. Wail adalah sebuah lembah di neraka Jahannam
yang seandainya gunung dilemparkan ke dalamnya, niscaya akan hancur meleleh karena saking panasnya. Lembah Wail. Kemudian juga ada Al-Ghayyu. Al-Ghayyu adalah lembah di neraka Jahannam yang berasal dari nanah dan darah. Kemudian juga ancaman yang lain, orang yang meninggalkan sholat terhapus amalnya, lenyap keluarga dan hartanya. Orang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan dia telah kehilangan hartanya dan keluarganya. Bayangkan, antum atau orang yang meninggalkan sholat, dia seperti orang yang kehilangan hartanya dan keluarganya. Nanti kita akan sampaikan dalilnya. Kalau kita sayang dengan harta dan keluarga kita, kita jaga harta dan keluarga kita, maka jagalah sholat sebagaimana kita menjaga keluarga kita, sebagaimana kita menjaga harta kita. Kemudian ancaman yang lain, terkunci mati hatinya sehingga sulit mendapatkan hidayah. Kemudian ancaman yang lain, dihukumi sebagai orang munafik dan lain-lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini membahas tentang kedudukan, keistimewaan dan keutamaan salat, serta akan mengupas sanksi-sanksi bagi orang yang meninggalkan salat, menunda-nunda salat hingga habis waktunya, tidak tumakninah dalam salat, tidak berjamaah, dan tidak khusyuk dalam salatnya. Ini alasan kami kenapa kami menulis buku ini. Dan dalam pembahasan yang pertama, kita bisa lihat pembahasan yang pertama tentang kedudukan salat dalam agama Islam. Manzilatus salati fid din. Kedudukan salat dalam agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, di antara hal yang menunjukkan agungnya kedudukan salat adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada seluruh nabi, dan Allah mengabarkan tentang pengagungan mereka terhadap salat. Semua nabi diwajibkan salat dan mereka sangat mengagungkan salat. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Di antaranya, ini kami ambil dari buku Ta'zimus Shalah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang cerita Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai ayat 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka seandainya dia, yakni Yunus, tidak termasuk orang yang mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini, orang yang mengingat Allah, yang dimaksud di sini adalah orang yang menunaikan salat. Sehingga ayat ini kita artikan, seandainya Nabi Yunus
dia tidak termasuk orang yang menunaikan salat, niscaya dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Karena Nabi Yunus dia termasuk orang yang mengerjakan salat, maka Allah selamatkan dia. Dia tidak tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah keluarkan dia dari perut ikan karena dia termasuk orang yang mengerjakan salat. Karena orang yang mengingat Allah dalam ayat ini maksudnya orang yang menunaikan salat, orang yang mengerjakan salat. Berarti Nabi Yunus alaihissalam juga mengerjakan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia pergi bersama Ismail alaihi wassalam, kemudian dia meninggalkan Ismail di sebuah lembah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Nabi tempatkan keluarganya di Mekah. Tentu Mekah di zaman Nabi Ibrahim tidak seperti Mekah di zaman kita ini. Zaman dulu tidak ada tanam-tanaman, lembah yang gersang, lembah yang kering. Kenapa Nabi Ibrahim tempatkan keluarganya di sana? Liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Ini dalam surat Ibrahim ayat 37. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum kalau cari tempat tinggal, maka yang pertama antum perhatikan, cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Supaya apa? Supaya kita bisa sholat, supaya keluarga kita bisa sholat, anak-anak kita bisa sholat. Jangan cari tempat yang jauh dari masjid, apalagi tempat tinggal yang enggak ada masjid. Lihat Nabi Ibrahim, dia tempatkan keluarganya di Mekah yang ketika itu belum ada, belum seperti sekarang. Masih berupa tanah, kemudian juga di sana panasnya, ya, masya Allah. Kemudian juga belum ada apa-apa. Tujuannya supaya keluarganya mendirikan sholat. Cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Kalau bisa di masjid yang banyak kajiannya. Ini masjid yang spesial, yang banyak kajiannya. Supaya kita tidak hanya sholat, kita juga bisa ngaji. Adapun yang lainnya itu nomor sekian, yang dekat dengan rumah sakit, yang dekat dengan pasar, dekat dengan bandara. Itu nomor sekian. Tapi yang paling utama, carilah tempat tinggal yang dekat dengan masjid, supaya kita bisa mengerjakan sholat. Ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim juga mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim tidak menyebutkan amalan lain selain sholat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada amalan yang lebih afdol dibandingkan sholat, serta tidak ada yang bisa menyamainya. Kemudian antum juga bisa lihat dalam surat Al-Hajj ayat 26. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 41.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Membaca doa ini, ya. Ini doa dari Al-Quran. Doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doa yang sangat bagus, supaya kita tetap istiqomah mengerjakan salat dan juga anak cucu kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baik, kemudian tentang Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 54 sampai ayat 55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah. Dan dia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Nabi Ismail dia suruh keluarganya untuk salat. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Nanti kita akan sampaikan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita salat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh salat. 7 tahun sudah disuruh salat. Kalau dia enggak salat, ya sudah enggak apa-apa. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, begitu masuk 10 tahun. Disuruh salat, enggak mau salat, boleh dipukul. Boleh dipukul agar dia salat. Jadi suruh keluarga kita untuk salat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyuruh mereka salat. Ya, salah satu ahli tafsir mengatakan caranya dengan suruh mereka salat. Karena salat bisa melindungi seseorang dari api neraka. Kemudian tentang Nabi Ishak. Allah berfirman tentang Nabi Ishak dan keturunan-keturunannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai ayat 73. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna shalihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami.
dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Di antara wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ishak, Allah suruh Nabi Ishak untuk mendirikan salat. Kemudian Nabi yang lain, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 87. Tatkala beliau melarang kaumnya beribadah kepada selain Allah dan melarang kaumnya berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Maka kaumnya berkata kepada Syuaib, qalu ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la'antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Ayat ini menunjukkan bahwa mereka kaum Syuaib tidak melihat Syuaib mengagungkan sebuah amalan sebagaimana beliau mengagungkan salat. Ketika Syuaib melarang mereka enggak boleh nyembah selain Allah, enggak boleh berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Kemudian mereka berkata, apakah salatmu, wahai Syuaib, yang menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Mereka melihat Syuaib ini sering mengerjakan salat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya salat itu sudah disyariatkan bagi para nabi terdahulu. Salat sudah disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Karena salat termasuk amalan yang paling utama. Bahkan orang-orang kafir telah mengakui keutamaannya dan posisinya yang terdepan atas amalan-amalan yang lain. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan salat merupakan timbangan iman dari segala syariat Allah. Maka dengan mendirikan salat, niscaya akan sempurna keadaan seorang hamba. Sebaliknya, dengan meninggalkan salat akan merusak seluruh kondisi agamanya. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, salah seorang nabi yang Allah mendekatinya di waktu dia bermunajat kepadanya. Dan Allah telah berbicara kepadanya secara langsung. Kalimullah. Nabi Musa digelari Kalimullah. Ya, nabi yang pernah diajak bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Hal pertama yang Allah wajibkan kepadanya, kepada Nabi Musa setelah kewajiban tauhid adalah mendirikan salat. Bahkan tidak ada nas yang menyebutkan ibadah lain yang Allah bebankan kepada Musa selain salat. Jadi tauhid kemudian salat. Tauhid kemudian salat. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan kalimatnya tanpa penerjemah. Bisa dilihat dalam surat Thaha ayat 13 sampai ayat 14. Wa anahtartuka fastami' lima yuha.
dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hanya dua yang Allah wahyukan, tauhid dan sholat. Tauhid dan sholat. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Maka hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat dan keutamaannya dibandingkan amalan-amalan lainnya. Sebab Allah tidak memulai perkataannya kepada Musa dengan perintah yang lain selain sholat. Dan perintah pertama yang Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel setelah beriman kepadanya adalah sholat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, salah seorang Nabi Allah dan orang yang mulia di sisinya. Tatkala Daud melakukan sebuah kesalahan dan hendak bertobat kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan cara terbaik untuk bertobat kecuali dengan mengerjakan sholat. Cara terbaik bertobat adalah dengan mengerjakan sholat. Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Dan dia melihat amalan yang terbaik untuk bertobat adalah dengan mengerjakan ibadah sholat. Dalam surat Shad ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum ma hum wa zanna Dawudu annama fatannahu fastakfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Biasanya orang yang kerjasama, ya, biasanya dia menzolimi teman kerjasamanya. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Kita akan tahu akhlak seseorang ketika kita bermuamalah dengannya. Kalau antum ingin tahu akhlak seseorang, coba antum bermuamalah harta dengannya. Nanti antum tahu akhlak dia. Apakah dia akhlaknya baik atau akhlaknya buruk. Atau antum safar dengannya. Antum ingin tahu akhlak seseorang, coba antum safar dengan dia. Safar itu dia akan membuka, akan menyingkap hakikat seseorang. Pernah datang seseorang kepada Umar bin Khattab, kemudian dia mentazkiyah seseorang. Orang ini mentazkiyah orang lain. Terus Umar nanya, atas dasar apa engkau mentazkiyah dia? Memberikan rekomendasi kepadanya. Kata Umar, apakah engkau pernah safar dengannya? Kata dia, tidak. Apakah engkau pernah bermuamalah harta dengannya? Kata dia, tidak. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Engkau belum mengenalnya. Lihat Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Khadijah mendengar Nabi orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya terpercaya, Khadijah tawarkan hartanya kepada Nabi untuk dibisniskan. Kemudian ketika Nabi pergi berdagang, Khadijah menyuruh budaknya Maisarah. Maisarah ini budak laki-laki ya, bukan budak perempuan, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maisarah menemani Nabi safar untuk melakukan perdagangan, untuk melakukan bisnis. Kemudian pulang membawa keuntungan yang besar. Terus Maisarah cerita, saya melihat sebagian perkara-perkara yang luar biasa ada pada Muhammad, dan saya melihat betapa amanahnya beliau, betapa baiknya akhlak beliau, betapa jujurnya beliau. Lihat bagaimana Khadijah, dia ingin memastikan apa yang selama ini dia dengar benar atau tidak. Muhammad akhlaknya baik, Muhammad akhlaknya terpuji. Dia suruh budaknya untuk safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Khadijah dia semakin yakin, dia pun menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ya, janda kaya raya. Khadijah ini janda dua kali ya, janda dua kali. Nikah, suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, suaminya meninggal, kemudian setelah itu dia tidak menikah. Dan banyak tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang mau melamar Khadijah, akan tetapi Khadijah menolaknya. Begitu Khadijah mengetahui akhlak Nabi, sifat-sifat baik beliau, Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia utus ya temannya, teman perempuannya yang bernama Nafisah. Ya, tolong sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya Nabi menyetujuinya dan keduanya pun menikah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika kita bermuamalah dengan seseorang, apalagi kerjasama, ya, kita akan tahu karakter dia. Sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Dan Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan kesalahan, maka dia pun meminta ampun kepada Rabb-nya, lalu dia mengerjakan sholat. Dia bertobat, kemudian dia mengerjakan sholat. Ini dalil Nabi Daud alaihissalam juga mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ketika diperlihatkan kepadanya, kepada Sulaiman, kuda-kuda di waktu sore, hingga akhirnya beliau tersibukkan memandang keindahan kuda-kuda tersebut, hingga terlewat waktu sholat asar. Beliau menyesal dan bersedih. Beliau pun menghukum dirinya dengan membinasakan kuda-kuda tersebut. Nabi Sulaiman ini sangat senang dengan kuda. Hewan yang paling disukai oleh Nabi Sulaiman adalah kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 30 sampai ayat 33. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab id urida 'alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alai fatafiqa masham bis suki wal a'naq. Dan kami karuniakan kepada Daud seorang putra bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Nabi Sulaiman ini orang yang sangat taat kepada Rabb-nya.
Ingatlah ketika diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Ini kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang mahal. Diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman, kuda yang tenang ketika dia berhenti dan sangat cepat larinya ketika dia berlari. Zaman dulu ya para jamaah, kendaraan yang cepat, kendaraan yang bagus ya kuda. Ketika Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda di waktu sore hingga dia telat sholat asar, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yakni kuda, sehingga aku lalai mengingat Robku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia potong kaki dan leher kuda-kuda itu. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, para salaf dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa Sulaiman sibuk melihat kuda-kudanya hingga waktu sholat asar terlewatkan darinya. Sulaiman tidak meninggalkan sholat asar dengan sengaja, akan tetapi karena lupa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah terlewat sholat asar di waktu perang Khandaq. Sampai-sampai beliau baru mengerjakan sholat asar setelah matahari tenggelam. Bayangkan Nabi Sulaiman ya meninggalkan sholat asar bukan dengan sengaja, karena lupa. Karena lupa. Beliau suruh bawa kuda-kuda itu, kemudian beliau potong kaki dan leher kuda-kuda tersebut. Ini yang membuat saya lalai dari mengerjakan sholat asar. Padahal kuda adalah hewan yang sangat disukai oleh Nabi Sulaiman. Antum kalau punya usaha misalnya, terus usaha antum melalaikan antum dari sholat, antum tutup usaha antum. Ini usaha buat saya apa? Lalai dari sholat. Gara-gara usaha ini saya lalai dari sholat. Seperti itu. Walaupun usaha itu mendatangkan keuntungan yang besar, tapi gara-gara usaha itu kita lalai dari sholat kita. Anda teringat ya, Anda punya teman. Dia punya ruko, dia jual pakaian macam-macam lah. Dia bilang, Ustaz, akhir-akhir ini saya nggak sholat berjamaah. Kenapa? Karena waktu azan itu pembelinya banyak, Ustaz. Apalagi pas qomat. Ya, pembelinya banyak. Kalau saya tinggalkan tanggung, Ustaz. Saya layani pembeli, kemudian setelah itu saya sholat. Dan saya tidak ikut sholat berjamaah, saya sholat sendiri. Dan anehnya Ustaz, pas tidak jam-jam sholat itu pembelinya sedikit, gak ada pembeli. Tapi begitu jam sholat pembelinya banyak. Nah bilang antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diuji oleh Allah. Antum lebih mencintai sholat atau antum lebih mencintai harta antum. Ternyata antum tidak lolos ujian. Antum tidak lolos ujian. Kalau antum mau ikut Nabi Sulaiman, antum tutup toko antum. Ya, tutup toko antum. Itu ujian para jamaah. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang-orang Yahudi mereka diuji oleh Allah, nggak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Padahal ikan hari Sabtu itu banyak ikan. Hari-hari lain boleh ngambil ikan, tapi nggak ada ikan hari-hari lain. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka apa? Melakukan tipu daya. Mereka pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Kami nggak ngambil hari Jumat. Kami nggak ngambil hari Sabtu. Kami ngambilnya hari Ahad.
Tapi ikannya masuk hari apa? Ikannya masuk hari Sabtu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika usaha antum sukses, ya lagi naik-naiknya, cuman gara-gara usaha antum lalai dari sholat, ya sholatnya jadi telat, sholatnya jadi tidak berjamaah, hati-hati. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Nabi Zakaria dalam surat Al-Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubasyyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas salihin. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. Nabi Zakaria juga salat. Ketika Zakaria dipanggil oleh malaikat Jibril, dia sedang mengerjakan salat di mihrabnya. Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan sebagai seorang nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Intinya Nabi Zakaria juga salat. Ya, berdasarkan ayat ini, ya, Nabi Zakaria juga salat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman tentang Nabi Isa ketika ia berbicara dalam ayunan, padahal dia masih kecil. Dalam surat Maryam ayat 30 sampai ayat 31. Ini perkataan Nabi Isa, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nabi Isa hamba Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Huwa abdullah wa rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nabi Isa juga mengerjakan salat. Kemudian Allah berfirman mengenai para nabi Israel. Para nabi Israel, mereka juga mengerjakan salat. Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 12. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya para nabi mereka juga mengerjakan ibadah salat. Jadi salat ini bukan hanya kewajiban bagi umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, akan tetapi kewajiban salat bagi seluruh para nabi, seluruh para rasul dan umat-umat mereka. Kemudian dalil dari hadis, ya, dalil dari hadis, telah datang berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi sebelumnya senantiasa menjaga salat 5 waktu sebagaimana salat yang dilakukan oleh Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain salatnya juga 5 waktu. Sama dengan kita. Salat 5 waktu. Salat yang wajib itu 5 waktu. Bukan 3 waktu. Bukan 2 waktu. Jadi orang yang sholatnya bolong-bolong itu nggak benar sholatnya.
Salat yang wajib, salat 5 waktu. Kewajiban ini Allah wajibkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Kita lihat dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammani Jibril alaihissalam indal baiti marratain." Jibril alaihissalam mengimamiku 2 kali di sisi Baitullah. Nabi Jibril, malaikat Jibril jadi imam, Nabi Muhammad jadi makmumnya. Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad sebanyak 2 kali di Baitullah. Wa shalla bi zuhra hina zalatis syamsu wa kanat qadrus siraq. Wa shalla bi al-asra hina kana zilluhu mislahu. Malaikat Jibril salat zuhur bersamaku ketika matahari tergelincir dan kadar bayangan semisal tali sandal. Kemudian dia sholat asar bersamaku ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Wa shalla bi al-maghrib hina aftara as-shaim. Dan beliau sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Wa shalla bi al-isya hina ghaba as-syafaku. Kemudian beliau sholat isya bersamaku ketika as-syafaq telah hilang. As-syafaq yakni mega merah, ya. Kemerah-merahan yang ada di langit atau di ufuk telah hilang. Wa shalla bi al-fajr hina harumat ta'am was-syarab 'ala shaim. Dan beliau sholat subuh bersamaku ketika orang-orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Ini ketika fajar sudah terbit. Falamma al-ghadu shalla bi az-zuhra hina kana zilluhu mislahu. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, beliau sholat zuhur bersamaku ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Kemudian beliau sholat asar bersamaku saat bayangan benda 2 kali bendanya. Kemudian beliau sholat maghrib bersamaku ketika orang yang puasa berbuka. Kemudian beliau sholat isya bersamaku hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian beliau sholat subuh bersamaku hingga mulai terang, namun matahari belum terbit. Kemudian malaikat Jibril menoleh kepadaku seraya berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu sholat para nabi sebelummu. Inilah waktu sholat para nabi sebelummu." Waktu sholat berada di antara 2 waktu sholat tersebut. Di sini, ya, para ulama jadikan hadis ini ketika mereka membahas tentang waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada orang mukmin yang sudah ditetapkan waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Waktu sholat duhur dimulai dari kapan hingga kapan? Berdasarkan hadis ini, waktu sholat duhur ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Ini waktu sholat zuhur. Ketika matahari tergelincir hingga bayangan benda sama dengan bendanya. Kemudian waktu sholat asar. Kapan dimulai waktu sholat asar? Dimulai sejak bayangan benda sama dengan bendanya
sampai bayangan benda 2 kali lipat bendanya. Waktu sholat maghrib dimulai sejak kapan? Ketika orang yang berpuasa berbuka. Ketika orang yang berpuasa berbuka. Kapan orang berpuasa berbuka? Ketika matahari sudah tenggelam. Apa pengertian as-siyam atau as-saum? As-saum itu al-imsak. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ma'aniyati. Siam itu atau saum menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Jadi kalau antum ditanya, kita kan disunahkan menyegerakan berbuka. Kalau antum ditanya, kapan kita berbuka? Kapan orang yang berpuasa berbuka? Jawabannya? Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Jadi patokannya matahari. Ketika bulatan matahari sudah tidak terlihat, maka itulah waktu berbuka. Makanya kadang waktu berbuka itu beda-beda, walaupun ada di satu tempat, ya. Walaupun kita berada di satu tempat. Seperti di mana yang bangunannya tinggi itu di Dubai ya, atau di Abu Dhabi sana, ada bangunan yang tinggi banget itu sampai apa? Sampai ke langit. Itu orang yang di atas, dia masih ngelihat matahari. Sementara orang yang di bawah sudah nggak ngelihat matahari. Jadi orang bawah sudah buka, orang atas belum. Kalau dia mau buka, dia turun ke bawah. Karena patokannya apa? Patokannya matahari. Selama kita masih ngelihat matahari, nggak boleh berbuka. Sampai matahari itu apa? Matahari itu tenggelam. Nah, terkadang ketika kita naik pesawat, kemudian diumumkan oleh pilot, bahwasanya sudah tiba waktu berbuka, ternyata belum waktu berbuka. Karena pilot dia mengikuti jadwal di darat. Di darat ya orang yang sudah berbuka. Kita di atas pasti kelihatan matahari jelas. Kita belum boleh berbuka. Kita belum boleh berbuka. Waktu sholat maghrib ketika orang-orang yang berpuasa sudah berbuka. Yakni ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Hingga kapan? Hingga hilangnya as-syafaq. Hingga hilangnya as-syafaq, yakni megah merah atau cahaya merah yang ada di langit. Jadi waktu salat maghrib itu hanya sebentar, tidak panjang. Maka ketika salat maghrib disunahkan untuk apa? Untuk meringankan salat maghrib. Tidak memanjangkan salat maghrib karena waktunya sangat terbatas. Waktunya sangat pendek. Kemudian waktu salat isya. Kapan dimulai waktu sholat isya? Waktu sholat isya dimulai ketika hilangnya as-syafaq. Ketika hilangnya megah merah atau cahaya merah yang ada di langit. Hingga berlalu, kalau dalam hadis ini hingga berlalu sepertiga malam. Kalau dalam hadis yang lain hingga pertengahan malam. Hingga pertengahan malam. Kemudian waktu sholat subuh dimulai ketika makanan dan minuman telah diharamkan bagi orang yang berpuasa. Kapan orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum? Kapan? Ketika fajar shadiq sudah terbit. Waktu sholat subuh ya ketika fajar shadiq sudah terbit. Ketika orang-orang yang puasa nggak boleh makan dan minum. Sampai kapan? Sampai kapan? Hingga mulai terang. Namun matahari belum terbit. Ya, di sini hingga mulai terang, namun matahari belum terbit. Ini waktu-waktu salat yang dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini waktu-waktu salat bagi nabi-nabi yang lain.
bagi nabi-nabi yang lain. Nah, sebagaimana kita tidak boleh sholat sebelum waktunya, kita juga tidak boleh sholat setelah habis waktunya. Perhatikan, sebagaimana kita nggak boleh sholat sebelum waktunya, maka kita juga nggak boleh sholat setelah habis waktunya. Setelah habis waktunya. Nah, tadi orang yang jam 7, jam 8 sudah habis waktunya. Itu kan sudah habis waktunya. Ya, katanya jamak Ustaz, dijamak dengan sholat duha katanya. Sholat subuh dijamak dengan duha. Ini bid'ah ya. Baik, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan untuk mengerjakan salat. Untuk mengerjakan salat. Di sini penulis hanya menyampaikan sebagian ya dalil-dalil. Sebenarnya ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul yang lain juga diwajibkan sholat. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat. Karena semua nabi, semua rasul diwajibkan ya kepada mereka ibadah sholat. Kita sampai jam berapa? Sampai setengah 10. Tinggal berapa menit? Masih? 21 menit. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, salat adalah kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan termasuk salah satu rukun Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji was shaumi Ramadan." Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil bahwasanya sholat termasuk rukun Islam. Dan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Anehnya para jamaah, sebagian orang mereka semangat mengerjakan rukun Islam yang ketiga, yang keempat ya, apalagi haji. Haji itu sampai orang antri para jamaah. Haji, orang pingin haji sampai antri. Dan itu pun berbayar. Bayar. Tapi justru yang gratis apa? Salat. Banyak yang gaib ya. Banyak yang gaib. Ada orang haji tapi enggak sholat. Ada enggak? Ada banyak. Haji berkali-kali tapi tidak sholat. Puasa banyak orang puasa ketika bulan Ramadan. Tapi mereka enggak sholat. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Kalau kita mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, maka puasa dan haji yang dia lakukan tidak diterima, terhapus, karena dia telah melakukan kufur akbar. Dia telah melakukan kufur akbar. Kufur akbar ini levelnya sama syirik akbar. La in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. La in asrakta, kalau kamu berbuat syirik. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa? La in asrakta, anta. Kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, lain asrakta.
kalau kau berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu. Dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau asrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, akan terhapus amalan mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini para nabi dan para rasul. Kalau para nabi dan para rasul berbuat syirik, akan terhapus amalnya. Ini artinya apa para jamaah? Ini artinya syirik itu tidak pandang apa? Syirik itu nggak pandang bulu, ya. Pokoknya siapa yang berbuat syirik habis amalnya. Para nabi kalau ditakdirkan ya, tapi Allah tidak mentakdirkan. Seandainya kalau mereka berbuat syirik, habis amal mereka. Pak Kiai kalau berbuat syirik, habis amalnya. Pak Ustadz berbuat syirik, habis amalnya. Para jamaah kalau berbuat syirik, habis amalnya. Syirik nggak pandang bulu. Oh, kalau Ustadz yang berbuat syirik nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu jamaah, ya. Kiai, wali berbuat syirik nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu jamaahnya. Nggak seperti itu. Siapapun yang berbuat syirik, maka akan terhapus amalnya. Ya, jadi untuk sholat ini, ya, untuk sholat ini ancamannya sangat keras. Kalau ditinggalkan, ya, jatuh dalam kufur akbar. Menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Jadi jangan sampai kita memperhatikan rukun Islam yang lain, sementara rukun Islam yang paling penting malah kita tidak perhatikan. Malah kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Salat tiang agama. Salat itu tiang agama. Kalau kita ibaratkan Islam itu sebuah bangunan, maka la ilaha illallah itu pondasinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pondasinya. Ini harus kita perhatikan ya, pondasi yang paling utama. Kemudian tiang-tiangnya apa? Salat. Tiang-tiangnya salat. Kalau bangunan dibangun nggak ada tiangnya, bangunan itu tidak kokoh, dia akan roboh. Bangunan Islam yang nggak ada salatnya, dia akan roboh, dia akan hancur. Jadi kedudukan salat dalam agama, ya, seperti kedudukan tiang pada bangunan. Salat sangat penting. Salat sangat penting. Kemudian yang keempat, salat merupakan amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, ya, salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sebaliknya jika salatnya rusak, maka dia celaka dan merugi. Ingat di sini ada salatnya, tapi salatnya rusak. Salatnya rusak. Salat itu rusak dengan apa para jamaah? Salat bisa rusak dengan apa? Kalau dia tidak kerjakan, udah gak ada salatnya ya. Ini yang mengerjakan salat tapi salatnya rusak. Kenapa salatnya? Ria. Naam. Berbuat syirik akbar, rusak salatnya, terhapus. Berbuat syirik asghar juga rusak. Salatnya rusak. Kemudian yang berikutnya apa lagi?
Hah? Apa lagi? Apa? Ngomongin orang. Hah? Salatnya nggak sesuai salat Nabi. Salatnya salat yang dibuat-buat. Ya, salat yang dibuat-buat. Salatnya ada bid'ahnya. Ya. Salatnya ada bid'ahnya. Ingat Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi salat kita harus sama dengan salat Nabi. Terutama yang rukunnya, ya, yang wajibnya itu harus sama. Kalau enggak, ya salat kita tertolak. Anda pernah ngelihat orang salat, sudah salatnya cepat-cepat, dan dia kalau salat dia ngelihat kemana-mana ini. Lagi salat ini. Ada orang lewat, terus orang yang lewat gini, dia juga gini. Ini sholat atau main-main? Sholatnya udah cepat-cepat, kemudian dia lihat ke sana kemari. Taib, ya. Jadi sholat seseorang bisa rusak. Sholat seseorang bisa rusak. Makanya ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Kalau tidak sholat masuk neraka, sudah kita sampaikan tadi. Dalilnya? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kata mereka karena dahulu kami nggak sholat. Orang nggak sholat neraka. Nah, sekarang ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Ada nggak? Ada. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Wail, mereka akan masuk lembah wail. Kenapa? Kenapa mereka celaka? Allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un. Karena mereka salatnya tidak pada waktunya. Sudah habis waktunya baru salat. Nantilah, ya, salat zuhur nanti. Nantilah. Begitu azan asar baru dia salat cepat-cepat. Ya, ketika salat asar nantilah. Belum nonton dulu ya. Belum, masih nanggung. Begitu azan maghrib sudah dikumandangkan baru dia cepat-cepat salat asar. Ya, ini yang celaka. Salatnya tidak sesuai tuntunan Rasul. Waktunya tidak sesuai. Waktunya tidak sesuai. Jadi hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang salat tapi masuk neraka. Ya, ada juga hadis tentang syafaat. Masya Allah, ya, hadis tentang syafaat ketika orang-orang yang beriman dan masuk surga, ternyata dia dapati teman-temannya nggak di surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana si Fulan? Si Fulan dulu dia sholat bersama saya, bersama kami. Dia juga ikut puasa bersama kami, ikut bayar zakat. Kok dia nggak ada di surga? Ternyata temannya ini masuk neraka. Temannya juga sholat. Dulu dia sholat bersama kami. Kok dia malah masuk neraka? Akhirnya Allah izinkan ini orang-orang beriman yang sudah masuk surga, Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya yang dulu sama-sama sholat. Kemudian dikasih syafaat, keluar dari neraka. Sudah disiksa, dapat syafaat, keluar dari neraka. Orang-orang beriman yang masuk surga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman yang masuk neraka. Ini keutamaan berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Antum nanti kalau di surga, antum lihat teman antum nggak ada di surga, antum nyari teman antum di neraka, ya. Keluarkan dia dari neraka. Orang yang masuk surga bisa memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka. Ini dalil kata para ulama, orang yang sholat, puasa, zakat kadang masuk neraka. Karena mereka punya dosa-dosa, mereka punya maksiat, harus dibersihkan dulu di neraka, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Cuman terkadang dia harusnya disiksa di neraka itu sekian tahun, cuman karena dapat syafaat, siksanya hanya sebentar. Dapat syafaat, belum waktunya keluar, dia sudah keluar dari neraka. Dia sudah keluar dari neraka. Udah ya, kita istirahat dulu.
Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sesi pertama. Soalnya nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallah khair kepada beliau Ustadz Amir As-Saranji hafizahullah taala. Kita gunakan waktu untuk coffee break sekitar 15 menit. Monggo kepada seluruh peserta daurah bisa memanfaatkan waktu 15 menit untuk coffee break, atau bagi yang mau ke kamar mandi monggo dipersilahkan. Untuk yang akhwat di sisi selatan, sementara untuk yang ikhwan ada di sisi sebelah utara. Demikian dari kami, jazakumullahu khairan. Cek 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 1 2 3. Sendiri juga.